Baik kakak-kakak, setelah seminggu lebih kita belum bersua di ruang virtual. Nah, malam ini kita akan bersua kembali dalam pertemuan umpan balik rencana tindak lanjut. Oke, kita akan mulai pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Karena menjawab salam itu bagi kita umat muslim wajib ya. Nah, saya ingin menanyakan kabar kakak-kakak, bagaimana dengan rencana tindak lanjut? Karena tadi siang yang menggelar aksi RTL di Kombel, ada Karisno, Kadar Fendi, Kak Masrun. Luar biasa ya. Saya jadi penasaran ingin lihat videonya ini. Walau hanya sekilas. Tapi sudah kelihatan ya, pasti hasilnya bagus. Kalau saya hanya melihat 1 menit, 2 menit, insya Allah bisa menggambarkan yang secara keseluruhan. Untuk mempersingkat waktu, siapa yang lebih dulu bisa mempresentasikan RTL-nya, baik yang sudah melaksanakan aksinya lewat Kombel di sekolah masing-masing, maupun yang masih dalam bentuk PPT, belum dilaksanakan. Tapi diusahakan secepatnya ya, karena kita sudah masuk pada tahapan penyusunan bukti karya. Nanti kita akan bahas bersama. Kita akan lihat lagi dari aksi nyata yang pertama, keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Kemudian aksi nyata kedua terkait rubrik asesmen otentik yang menggunakan pendekatan backward. Begitu pula aksi nyata pertama. Kemudian diintegrasikan dengan pembelajaran diferensiasi. Jadi nanti kita lihat mana yang paling bagus, yang bisa kakak jadikan sebagai bukti karya ya, yang diajukan, diunggah dulu di LMS, kemudian menunggu validasi dari saya sebagai fasilitator. Jika memang tidak ada revisi lagi, sudah sesuai, nanti ada notifikasi yang akan diterima oleh kakak-kakak di LMS. Ketika pengajuannya itu, bukti karyanya itu belum memenuhi rubrik yang ada pada BK ya, BK 1 itu pengajuan. Nah, saya akan beri notif bagian-bagian mana yang belum memenuhi. Nanti akan muncul laporan ini sudah sesuai, ini yang belum. Bahkan ada yang sudah sesuai tanpa ada koreksi lagi. Kalau sudah saya validasi, maka kakak-kakak tugasnya, kalau seperti kemarin ya, pendidikan saya kemarin, kami itu, para fasil itu, ketika mengirim pengajuan kami sebagai karya yang harus dibagi di kelas berbagi di PMM, itu kita unggah sendiri. Tapi untuk kakak-kakak ada perbedaan. Ketika sudah divalidasi oleh fasilitator, maka dengan sendirinya, jika sudah divalidasi berarti sudah sesuai ya, tidak ada revisi lagi. Maka dengan sendirinya, secara otomatis sistem yang ada di LMS itu akan menerbitkan langsung ke PMM, ke kelas bukti karya, akan diterbitkan di situ, tapi menunggu lagi prosesnya. Jika sudah terbit, iya, tidak ada kamera, Kak Nurdin. Tidak apa-apa ya, yang penting suaranya ada. Oh iya, di-refresh dulu. Jadi ketika saya sudah validasi di BK1, maka tugas kakak
menunggu sistem yang akan meneruskan ke kelas berbagi di PMM secara otomatis. Jadi kakak-kakak tidak perlu mengunggah lagi. Akan terunggah dengan sendirinya, tetapi berdasarkan hasil penilaian validasi dari fasilitator. Sudah sesuai atau tidak. Jika sudah sesuai ya berarti ada notif lagi akan muncul. Nah, notifnya akan memberitahukan bahwa bukti karya Anda sudah terbit. Itu akan muncul ya di LMS kakak-kakak. Jadi bukan spontanitas bahwa saat ini saya validasi, kakak-kakak melihat lagi notif di LMS-nya, oh sudah sesuai. Bahkan nilainya akan muncul. Kalau sudah sesuai berarti 100 yang akan muncul nilainya. Itu nilai. Tapi kalau nilai dari saya di bawah 100, ya berarti ya tidak lulus ya. Dia akan muncul 100, nilai 100. Sudah sesuai. Nilai 100. Anda lulus. Tapi kalau nilainya di bawah 100, misalnya 90, 80, berarti akan, tapi saya sudah validasi. Nah, yang akan muncul itu nilai bersama notifikasi Anda tidak lulus. Tapi bukan lulus secara keseluruhan atau tidak lulus secara keseluruhan. Hanya hanya bukti karyanya ini ya. Karena itu ada validasi lagi ya di PMM. Kalau fasilitator sudah memvalidasi, otomatis di PMM juga akan diterbitkan, tapi menunggu proses, menunggu lagi laporannya. Dan kakak bisa melihat, setelah semuanya selesai, tanggal 29 itu, maka akan diadakan pleno kelulusan. Jadi, pleno kelulusan ini berarti semua data, nilai yang direkap oleh Fasil, yang dikirim oleh Fasil ini bersama laporan, itu akan dihitung semuanya ya secara akumulatif. Jadi lulus dengan tidak itu adalah bukti karya, bukan kelulusan secara akumulatif, itu belum ya. Andai bukti karya ini 100, ya insya Allah ya nilai yang akan diterima secara keseluruhan itu ya insya Allah seperti itu ya. Jadi intinya kakak-kakak, ketika mau mengajukan umpan balik, bukti karya itu memang sudah diperhitungkan matang-matang, sudah diperiksa dengan teliti sesuai rubrik atau tidak yang ada di LMS kakak-kakak. Dan dalam bukti karya itu, ini saya sengaja sentil ya agar kakak-kakak ini tahu jelasnya bagaimana saya akan mengirim bukti karya. Misalnya saya contohkan, dari aksi nyata, misalnya di dalam bukti karya ini ada 3 ya. Yang pertama, berbagi praktik baik. Ada berbagi praktik pembelajaran. Kemudian ada yang ketiga itu berbagi RPP atau modul ajar dalam bentuk PDF. Nah, kalau dalam berbagi praktik baik, praktik pembelajaran, kemudian praktik baik, praktik pembelajaran, dan RPP atau modul dalam bentuk dokumen. Nah, kalau untuk praktik baik, tentunya itu mengarah ke video. Di situ ada 2 pilihannya, ada 2 option. Boleh dikirim, yang diunggah adalah video terbaik, yang sudah disortir, yang sudah ditapis, yang sudah diteliti dengan maksimal. Karena ini untuk disuguhkan ke guru-guru seluruh Indonesia ya. Makanya kemarin kami Zoom seluruh fasil se-Indonesia itu sudah dipesan, sudah diwanti-wanti bahwa menginstruksikan kepada peserta bahwa yang akan diunggah itu adalah praktik baik yang memang sudah benar-benar sudah diperhitungkan matang-matang dari segala
sisinya rubrik yang diminta, saya contohkan, misalnya ada 10 rubrik penilaian yang harus memenuhi dalam video praktik baik ini. Misalnya untuk Karisno yang diambil aksi nyata kedua, asesmen. Contoh. Nah, Karisno membuka rubrik, coba saya kan tidak bisa melihat LMS kakak-kakak. Coba dibuka LMS-nya Karisno. Apakah di BK itu, di bukti karya itu, ada tidak rubrik? Kalau tidak salah ada 10 ya, atau berapa ya di situ. Rubrik dalam bukti karya yang harus dipenuhi. Cari bukti karya, bukan RTL. Ada tidak bukti karya rubriknya yang diminta, yang harus terpenuhi? Yang diunggah draft di draft atau berbagi bukti karya, Kak? Yang diunggah di draft. Kemudian untuk berbagi bukti karya, lihat rubriknya. Ada berapa yang diminta? Tunggu, Kak, masih ada buka. Selamat bergabung, Kak Refki. 2, 4, 5, 8, 9, Kak. Nah, dari 9 rubrik harus memenuhi. Jadi tugas kakak-kakak jika ingin mengambil sampel bukti karya yang dianggap terbaik dari aksi nyata pertama, aksi nyata kedua, maupun aksi kombel tadi, coba tapi kayaknya kombel tidak ya, cuma aksi nyata pertama, keterampilan mengajar, PJOK, dan asesmen. Jika mau mengambil video ini ya saya bahas. Lihat rubriknya, dari 9 rubrik yang diminta termuat tidak di situ, di video itu. Kemudian kalau hanya ingin berbagi dokumen, bukan video, tapi dokumen dalam bentuk PDF, maka dilihat lagi rubriknya. Nah, apa yang akan dimasukkan dalam dokumen itu PDF? Aksi nyata yang sudah dilakukan. Misalnya aksi nyata pertama, ini yang akan saya unggah sebagai bukti karya saya, yang mungkin saya anggap yang terbaik. Setelah saya sortir, saya periksa dengan teliti, saya cocokkan dengan rubrik, ini memuat 9 rubrik. Nah, ceritakan, deskripsikan aksi nyata itu. Kalau tidak mau mengirimkan video, ini ya, jadi ada pilihan mau kirim lewat PDF dalam bentuk dokumen, atau tapi isi video diceritakan dalam dokumen itu. Ceritakan isi video itu, langkah apa yang dilakukan oleh guru di dalam menyusun asesmen otentik, di dalam mengembangkan keterampilan PJOK yang efektif. Ini kalau ingin mengunggah bukti karya yang dokumen. Jadi harus diceritakan dulu aksi nyatanya, kemudian ada bukti foto-foto, dokumentasi yang relevan dengan aksi nyata yang dideskripsikan. Jika menggunakan asesmen yang aksi nyata kedua, ini yang diunggah, berarti di situ ada backward-nya, ada diferensiasi, dijelaskan semua itu. Keterkaitannya bagaimana, awalnya bagaimana motivasi saya sampai saya melakukan aksi ini. Ceritakan, kita bercerita, bernarasi sesuai video yang kita laksanakan. Kemudian apa saja komponen yang kita gunakan. Kemudian ini adalah DP, maksudnya lampiran-lampiran akhirnya. Inilah dokumen-dokumen aksi nyata yang relevan. Yang relevan maksudnya yang di luar dari PKG PJOK tapi pernah dilakukan. Ada dokumentasinya di sekolah. Ambillah foto-foto itu.
kalau menggunakan dokumen PDF, bukan video. Bisa dipahami ya? Kemudian, kalau untuk praktik, tadi kan praktik baik. Kemudian ada praktik pembelajaran. Praktik pembelajaran juga, di situ bisa mengirimkan video yang dianggap praktik baik yang ada hubungan dengan materi PKG PJOK yang dipelajari selama ini, atau mengambil video aksi nyata juga boleh. Tapi kalau tidak mau mengirimkan video, silakan kirimkan dokumen dalam bentuk PDF yang alurnya seperti yang saya sampaikan tadi, dalam bentuk praktik baik. Jadi antara praktik baik dan praktik pembelajaran ini sama-sama ada dua option. Option pertama boleh mengirim video, berarti tanpa dokumen. Boleh mengirim hanya dokumen, berarti tanpa video. Tetapi dalam dokumen itu menceritakan aksi nyata yang ada hubungan dengan PKG PJOK yang dipelajari yang sudah dilakukan. Kembali lagi melihat rubrik. Maunya rubrik ini apa ya? Loh, ini rubrik mintanya 9, harus terpenuhi. Nah, penuhilah 9 ini. Kalau mau mengirimkan dokumen dalam bentuk PDF. Tapi kalau hanya video, tidak perlu dokumen. Nah, lihat lagi videonya, cocok tidak dengan 9 rubrik yang diminta. Ketika sudah ditelusuri, di cross-check satu persatu per item dalam rubrik, dan terpenuhi, oke, kirimlah di BK1. Nanti menunggu notifikasi dari Fasil ketika saya akan memvalidasi, ini sudah sesuai atau belum. Ketika belum, maka saya akan kirimkan lagi, direvisi, kekurangannya ini. 9 rubrik yang diminta hanya termuat 7. Nanti saya akan beritahukan. Jadi direvisi lagi, kirim lagi. Tapi saya sayangnya ya tidak bisa membuka LMS peserta karena beda ya, beda model LMS. Jadi ini hanya panduan. Tapi kalau mengambil RPP atau modul ajar boleh dalam bentuk PDF. Buatlah RPP yang secantik mungkin, modul ajar yang sebagus mungkin, yang menggunakan pendekatan-pendekatan yang dipelajari selama PKG PJOK. Ada backwardnya, ada diferensiasinya, ada asesmen otentiknya, komplit. Kalau mau menyusun hanya modul ajar yang akan dikirim. Ada juga foto-foto dokumentasi peserta didik yang sempat dilaksanakan atau diimplementasikan pembelajaran itu. Jadi lengkap ya, tapi itu tanpa video. Jadi di sini ada 3 option bagi kakak-kakak. Pilih praktik baik dalam bentuk video atau dokumen PDF. Pilih praktik pembelajaran. Berarti kalau praktik pembelajaran itu biasanya di dalam kelas ya. Kalau praktik baik itu ya biasanya ya kelas sama di luar kelas. Kalau mau mengirim hanya RPP atau modul ajar, buatlah yang sebagus mungkin agar tidak dikoreksi lagi oleh fasilitator. Begitu dikirim, saya periksa dengan sedetil mungkin tanpa koreksi lagi, sudah memenuhi semua rubrik. Langsung ya, saya validasi. Nah, tugas kakak-kakak yang kedua ketika saya sudah beri notif, sudah sesuai. Maka nilai kakak akan keluar di situ 100 kah atau di bawah 100? Kalau 100 langsung tertulis Anda lulus. Tapi kalau nilainya tidak mencapai 100, langsung muncul nilai bersama laporan tidak lulus. Bukan tidak lulus secara keseluruhan, tapi hanya dalam bentuk bukti karyanya yang tidak lulus. Dan kalau tidak lulus, berarti PMM itu sistem aplikasi yang ada dalam LMS kakak-kakak tidak bisa meneruskan ke PMM dan tidak akan diterbitkan. Karena di PMM itu pun ada validasinya.
Tapi validasi awal ini dari Fasil. Kalau Fasil sudah memberi notif sesuai nilai 100, langsung diteruskan ke PMM oleh sistem. Kakak tidak perlu mengunggah lagi. Diam saja menunggu, mengecek secara berkala apakah sudah terbit di PMM. Ketika sudah terbit, maka bagilah link itu. Silahkan dibagi. Dibagi di kombel-kombel, menunggu umpan balik dari peserta lainnya. Nah, tujuannya apa? Yang diinginkan oleh pelatihan ini, bahwa hasil produk yang dihasilkan oleh PKG PJOK ini memang benar-benar apa yang dipelajari selama PKG diimplementasikan dengan baik pada peserta didik. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang dibagikan oleh PMM di kelas berbagi berbagi bukti karya ini bisa dinikmati, bisa dipahami, bisa dijadikan referensi, bisa menjadi inspirasi bagi semua guru PJOK se-Indonesia yang memanfaatkan fitur kelas berbagi bukti karya di PMM. Makanya kenapa diminta harus validasi dulu? Karena tidak sembarangnya PMM menerbitkan bukti karya yang abal-abal, bukti karya yang asal-asalan. Jadi ada pilihan, silakan memilih 3 itu. Pilihlah video atau dokumen PDF atau RPP atau modul ajar yang semuanya ada hubungan dengan PKG PJOK. Mau ngambil video aksi nyata boleh, silakan. Itu ya. Jadi sudah ada bayangan-bayangan, kakak nanti dibaca berulang-ulang di LMS-nya masing-masing. Kemudian yang pertama yang harus kakak-kakak lakukan, yang pertama sebelum berbagi, mengunggah bukti karya ke fasilitator, diunduh dulu, di-download dulu. Coba dilihat Karisno. Di bukti karya itu, apa yang harus diunduh situ? Pelibatan anak dan apa situ ya? Persetujuan, pelibatan dan persetujuan. Itu yang diunggah lebih dulu ya. Itu lebih dulu. Kemudian menyusul video atau dokumen PDF. Mulia dulu, Kak. Nah, apa yang harus diunduh situ adalah pelibatan, persetujuan. Karena begini ya, waktu kakak-kakak mengunggah aksi nyata, di situ melibatkan rekan sejawat, di situ melibatkan peserta didik, di situ melibatkan bahkan kepala sekolah. Nah, mengapa dihadirkan mengunduh dulu pelibatan atau persetujuan anak maupun pihak-pihak yang terkait yang ada di dalam LMS itu, dalam bukti karya, agar apa? Karena apa yang kakak-kakak kirimkan ini melalui kanal YouTube. Jadi usahakan buka YouTube sendiri, nama sendiri. Jangan numpang nama orang lain. Karena yang akan disematkan ini linknya. Disematkan kalau dalam bentuk video, di LMS yang akan diunggah untuk fasil bukti karya. Nah, link ini dari mana? Dari YouTube kakak sendiri. Bukan berarti ini isinya aksi nyata Karisno, tapi kanal YouTube-nya namanya mungkin nama siapa. Karena yang akan membuka ini bukan hanya saya, tapi satuan-satuan kerja lainnya yang terkait dalam PKG ini. Ada tim PMM, ada dari BGP, ada dari Kemendikbud, dari kementerian, dari direktorat GTK. Jadi diminta nama sendiri. Linknya disematkan di situ. Mengapa harus mengunduh lebih dulu dokumen persetujuan? Karena ada anak-anak, ada kepsek, ada rekan sejawat
Siapa saja yang terlibat dalam aksi nyata yang akan diunggah sebagai bukti karya terbaik memenuhi rubrik 9 indikator yang diminta, mintakan persetujuan mereka agar tidak ada tuntutan. Mungkin ada kepala sekolah yang tidak mau dipublis. Mungkin ada orang, bahkan orang tua murid ya dimintakan persetujuan. Ya mewakili, contoh 10 anak yang dalam aksi nyata yang diunggah oleh Karisno pada saat bukti karya ini ada 10 siswa, contoh. Ambillah sampel 1 orang perwakilan orang tua. Kemudian 1 orang peserta didik. Tapi masukkan nama-nama mereka di dalam dokumen itu ya. Coba dilihat baik-baik. Apa yang diminta dalam dokumen pelibatan persetujuan. Jika mereka menyetujui, menyepakati anaknya dipublis lewat YouTube, anaknya dipublikasikan kepala sekolahnya tidak keberatan atau rekan sejawat, kan bisa saja ada yang merasa privasinya ini harus disembunyikan karena mungkin ada masalah lain atau bagaimana ya kita tidak tahu ya. Makanya dokumen itu dulu yang dikirim sebelum aksi nyatanya, videonya, atau dokumen PDF-nya, atau RPP atau modul ajar. Jadi jangan mengirim RPP atau modul ajar yang tidak sesuai dengan apa yang dipelajari dalam PKJ ini. Jangan ATM. Jangan ATM ya. Modul ajar yang disusun sesuai yang dipelajari, kemudian memenuhi 9 indikator dalam rubrik, itu saja yang harus diperhatikan. Jika mau mengirim modul ajar, tidak ada videonya, atau hanya mau mengirimkan dokumen aksi nyata dalam bentuk PDF, sertakan ada dokumentasi, bukti-bukti foto yang relevan dengan kegiatan yang dinarasikan. Bisa ya dipahami? Coba yang lain on cam, saya mau tanya, bisa dipahami? Agar mulai besok kakak-kakak sudah bisa menyusun. Tapi jangan lupa dahulukan dulu yang aksi nyata Kombel. Silakan Kak Refki. Ya Kak, terima kasih. Jadi berkaitan dengan aksi nyata yang ketiga ini, tadi Kak Fasil sempat menyampaikan bahwa boleh hanya mengupload modul ajar kan. Nah, kalau begitu tidak perlu ambil video Kak ya. Yang penting boleh modul ajar. Yang mana saya ini? pakai di aksi nyata kedua itu bisa? Di Kombel. Kalau Kombel Iya. video yang diupload untuk kalau Kombel modul ini RTL yang akan dipresentasikan malam ini, kita jadikan umpan balik. Itu yang diupload PPT yang dipresentasi dengan video aksi nyata. Kalau yang barusan saya bahas itu untuk berbagi bukti karya. Oh, yang paling akhir sekali Kak ya? Yang penentuan ya paling terakhir, yang batasnya tanggal 29 tidak bisa lewat. Sudah langsung ditutup karena sudah masuk ke tahapan pleno kelulusan. Karena Kak Refki baru gabung ya, jadi saya ulangi. Kalau untuk bukti karya ada 3 option. Yang pertama, boleh mengunggah video yang terbaik dari 3 aksi nyata, bukan 3 aksi nyata ya, aksi nyata Kombel tidak dihitung, tapi keterampilan mengajar PJOK aksi pertama, asesmen otentik aksi kedua. Dipilih saja yang mana yang harus diunggah. Tetapi pada saat mau mengunggah, dibuka dulu rubrik. Ada 9 indikator yang diminta. Apakah memenuhi di dalam aksi nyata yang akan dikirim dalam bentuk video? Itu ya, itu yang pertama, lihat rubrik. Karena rubrik penentu kelulusan. Memenuhi 9 rubrik,
saya langsung validasi dapat nilai 100 dan laporan di LMS kakak-kakak langsung muncul, Anda lulus. Tapi kalau saya validasi dari 9 indikator dalam rubrik hanya 7 termuat atau hanya 8, berarti nilainya mengikuti itu entah 80, 90. Kakak-kakak langsung melihat notif dari Fasil. Anda tidak lulus, nilai hanya 90. Sebelum masuk pleno. Tapi kelulusan atau tidak lulusnya ini bukan secara akumulatif dari modul 1 sampai modul akhir. Itulah kelulusan, tidak. Itu hanya kelulusan dalam bukti karya. Karena disitulah penentuan kelulusan akhir pleno. Diambil dari situ. Kalau nilai 100 muncul dan tertulis Anda lulus, maka sistem aplikasi ini yang ada di LMS yang akan mengolah, meneruskan ke PMM. Jadi kakak-kakak tidak perlu mengunggah di PMM. Cukup mengunggahnya hanya di LMS untuk Fasil. Karena validasi Fasil itulah penentu tim PMM untuk menerbitkan di kelas berbagi bukti karya yang menjadi suguhan untuk seluruh guru se-Indonesia. Makanya dipesan jangan asal-asal. Lihat rubrik. Kalau salah satu rubrik tidak ada, berarti Anda tidak lulus. Tapi lulusnya hanya lulus dalam bentuk bukti karya. Nah, setelah tanggal 29, aplikasi dalam LMS sudah terkunci ya. Tidak ada lagi aktivitas. Karena sudah masuk pleno kelulusan. Nah, bukti karya ini, mau lulus atau tidak bukti karya ini, itu penentu akhir. Selain nilai yang Fasil kirimkan dari 1.1, 1.2, dan seterusnya sampai di RTL ini ya, ada nilainya masing-masing. Sampai praktik kombel. Tapi nilai yang paling besar itu diambil dari bukti karya karena ini inilah produk hasil dari PKG PJOK selama 3 bulan. Masa sih jadi suguhan untuk guru-guru se-Indonesia yang asal-asalan kayak bukan yang ikut pelatihan? Makanya diminta validasi dari fasilitator. Kenapa saya selalu mengingatkan baik di grup, kelas maupun di kelas ini, saya minta semua harus hadir. Karena ini pesan-pesan yang sangat penting untuk membawa kakak-kakak ke gerbang kelulusan, kesuksesan. Bukan berarti nilai-nilai sebelumnya tidak diperhitungkan. Hanya yang bukti karya diperhitungkan, tidak seperti itu. Tapi di bukti karya itulah produk hasil dari PKG PJOK. Dan yang akan melihat bukan hanya Fasil, ada tim PMM. Kalau tidak lulus dari Fasil, maka PMM, sistem ini, aplikasi di LMS tidak akan menerbitkan bukti karya kakak di PMM. Jadi tergantung validasi Fasil, lulus atau tidak. Tapi Fasil pun memberi nilai lulus atau tidak tergantung apa yang disuguhkan ini, apa yang diunggah ini. Memenuhi tidak 9 indikator. Jadi itu saja. Lihat 9 indikator, jangan lari dari situ. Ya, untuk bukti karya. Nah, jadi jangan kakak-kakak kecewa, "Waduh, saya ini tidak lulus." Diumpan balik. Sebenarnya saya kembali ke, makanya tidak bisa mengirim tanggal 29 ya. Tanggal 26 itu kita ada refleksi bukti karya. Tanggal 26. Maksimal saya akan menunggu bukti karya yang kakak kirim tanggal 27. Ketika 27 itu ada yang harus direvisi, tidak sesuai, mungkin hanya memuat 5 indikator, saya kembalikan. Langsung selesaikan saat itu, perbaiki, langsung dikirim, langsung saya validasi. Sudah memenuhi atau tidak. Karena tanggal 29 itu bukan lagi untuk pengembalian tugas. Tapi tanggal 29 itu sudah validasi akhir dari Fasil. Jadi salah sendiri apabila mengirimnya nanti sudah tanggal 29, ketika saya kembalikan dan sudah habis waktunya,
Berarti kakak tidak sempat memperbaiki apabila ada yang kurang. Karena besoknya tanggal 30 tidak ada lagi. Perbaikan perpanjangan waktu tidak ada lagi. Sudah masuk tahapan pleno, kelulusan. Sudah ditarik data semua. Semua data di LMS sudah ditarik. Jadi maksimal ya, saya tunggu 27 atau 28 lah. Tapi 28 standby di depan laptop. Lihat apa hasil kirim. Apakah hasil mengirim revisi? Baru notif yang saya lihat ini belum sesuai. Atau justru hasil kirim notif sudah sesuai. Oh, so aman kalau begitu. Tapi kalau hasil kasa muncul belum sesuai. Tapi saya akan jelaskan ini yang kurang, ini yang kurang, ini yang kurang. Segera perbaiki. Segera saat itu, jangan tunda. Ingat, tanggal 29 pukul 23.59 aplikasi ditutup. Besoknya sudah penarikan data semua. Jadi jangan mengirim di tanggal 29 yang baru mau kirim, kemudian masih mau tunggu dulu hasil validasi, baru tidak mau buka laptop, tinggal lagi mbak urusan lain ya. Salah sendiri, saya sudah kirim, segera perbaiki. Ini belum sesuai, yang ini, yang ini, yang ini. Tapi orangnya tidak standby, maka habislah waktu. Itu ya. Ada perpanjangan dari tanggal 29, tapi untuk daerah khusus yang mengalami bencana. Itu dari Jum kemarin, hasil se-Indonesia. Daerah apa ya? Otobi apa ya? Itu gempa itu. Nah, di situ sekolahnya lagi pada tutup, diliburkan siswa dan gurunya, jadi mereka untuk melaksanakan aksi nyata kesulitan. Kemudian jaringan kayak kurang stabil, makanya mereka ada perlakuan khusus, mungkin diberi waktu 2 hari atau 3 hari. Tapi selebihnya bukan dari daerah yang mengalami gempa, bencana, ya tanggal 29 akhir dari semua perjuangan kakak. Tapi saya doakan insya Allah lulus dengan upaya kakak sendiri. Karena tidak ada usaha yang sia-sia ya. Oke. Sudah ada, maksudnya sudah bisa dipahami, tidak ada yang dipertanyakan lagi. Nanti bisa berbagi ya ke teman-teman lain yang belum bergabung. Sampaikan di grup kakak, ini panduan untuk berbagi bukti karya. Oke? Sudah bisa ya, kita mulai refleksi ya, umpan balik RTL, rencana tindak lanjut. Saya minta kakak on cam dulu. Siapa yang mau berbagi lebih dulu? Kak Risno ya? Kadar Pendi mungkin, Kak. Oke, Kadar Pendi bisa presentasikan PPT tadi yang di Kombel. Kita adakan umpan balik ya. Durasi kita malam ini 2 JP kakak. Nanti tanggal 26 hanya 1 JP untuk refleksi. Mengingatkan saja ya, refleksi, mengingatkan kakak, durasinya tanggal 29 selesai semua. Tanggal 26 kita jemit lagi yang terakhir. Ayo. Kakak-kakak, Kadar Fendi, agar mempersingkat waktu ya. Saya saja, Kak, saya mau coba. Oke. Jangan pakai kata coba, optimis. Siap. Di depan Kombel tadi saya lihat, bersemangat sekali. Kadar Fendi juga, Kak Masrun. Coba ini Kak Masrun kendalanya apa ya? Tunggu, Kak, saya buka dulu. Untuk yang lain, Kak Arman, Kak Nurlan, kalau bisa besok ya. Besok bisa ya. Presentasi kan sudah ada PPT. Oke. Disimak ya. Kemudian refleksikan dengan rancangan kakak walaupun beda temanya. Silahkan Kak. Bisa terlihat, Kak? Ada, tapi belum dibuka. Tunggu, Kak.
Tunggu dulu, bagaimana ini Mbak kasih? Share, Kasih. buka dulu. Buka dulu Buka baru tuh. share. Siap. Buka di tab window. Oke. Setelah buka ini Kak, cuma tunggu, saya coba buka di mana ini? Ya. Oh ya, salah. Buka tab, baru share. Makanya buka dulu itu file. Habis ini baru mana Kadar Fendi. Kadar Fendi ini mau diminta presentasi. Baik yang sudah atau belum, walaupun hanya garis-garis besar ya, baca saya kita adakan umpan balik sesuai atau tidak. Apalagi yang belum presentasi, belum aksi, tapi sudah ada PPT, lebih bagus lagi kita umpan balik dulu agar bisa diperbaiki. Oke, silahkan disimak ya yang lain, jangan baru busuk tidur. Mantap. Sekitar KDPJ Oka Gorontalo bergetar, kami berkumpul dengan semangat membara. Guru PJ Oka bersatu padu, menggapai mimpi menebar ilmu. PKG Oka bergetar, bersama menggerakkan sekitar. PKG Oka riang gembira, dimanapun berada siap sedia. Ayo melangkah, ayo berjuang, bersama kita kuat. Dibaca Karis, mau baca. Dibaca. Oh, siap Kak, siap. Saya ulangi Kak, kalau gitu siap. Oke, jelaskan dari Kak. Ya, saya ulangi Kak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan yang saya hormati Kak Fasil dan teman-teman peserta PKG PJOK yang sempat hadir pada malam hari ini. Saya coba untuk memaparkan materi hasil rencana tindak lanjut saya, di mana merancang pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar di sekolah. Turisme SPD, kemudian MGMP PJOK SMA 1 Gorontalo Utara, Kecamatan Kuanang, Kabupaten Gorontalo Utara. Sebelumnya mohon maaf Kak, saya slide-nya ada di background-nya lagu, jadi sedikit ada ya lebih menarik insya Allah materinya. Ya, jadi di slide yang berikut di sini saya mengangkat kami bertiga karena di SMA 1 Gorontalo Utara terkait dengan PKG PJOK, pengembangan kompetensi guru PJOK. Nah, di mana peningkatan kemampuan dan profesionalisme guru mapel PJOK agar dapat memberikan pendidikan yang lebih efektif dan berkualitas. Program ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik bagi siswa melalui peningkatan belajar yang lebih baik bagi siswa melalui peningkatan kompetensi guru PJOK dengan guru yang lebih terampil dan berpengetahuan. Diharapkan kualitas pendidikan jasmani di sekolah dapat terus meningkat ya. Jadi sengaja saya ambil sebagai awal ini untuk mengingatkan kita kembali bahwa kegiatan PJOK pada dasarnya meningkatkan kompetensi guru PJOK itu sendiri. Baik, saya lanjut. Guru PJOK bersatu padu, menggapai mimpi menebar ilmu. PKG PJOK bergetar. Ya, kemudian saya mengambil tema di sini yaitu Festival Ultraman. Ya, mungkin kakak bisa membaca bahwa Ultraman itu apa? Olahraga tradisional menyenangkan, di mana saya mengangkat hadang dan enggran. Artinya olahraga yang mungkin
saat ini di zaman yang di zaman saat ini yang boleh dibilang Gen Z ya, sehingganya kadang olahraga tradisional ini sudah mulai tergerus dan terpinggirkan dan bahkan terlupakan, sehingganya saya mencoba mengangkat ini dan menawarkan kegiatan ini di SMA Negeri 1 Gorontalo Utara. Kemudian dalam proyek basic learning atau PBL dengan co-curricular atau P5 dengan model pembelajaran sport education model atau SEM. Oke, saya lanjut. Nah, yang menjadi latar belakang saya mengambil ini adalah pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan PJOK bukan hanya tentang kebugaran fisik, tetapi juga tentang bagaimana peserta didik mengekspresikan diri, kemudian memilih aktivitas yang mereka sukai, peserta merasa memiliki peran dalam proses belajar proyek kreatif. Ini mengusung tema olahraga tradisional menyenangkan. Permainan enggran dan hadang merupakan salah satu dari permainan tradisional asli dari Indonesia. Permainan ini sangat jarang diajarkan, bahkan dilombakan di sekolah-sekolah. Sehingganya rancangan program ini diinisiasi berawal dari kemauan peserta didik yang selalu menanyakan kepada guru PJOK kapan lomba ini diadakan di sekolah, terkhusus lomba permainan hadang dan enggran. Hadang adalah salah satu permainan tradisional di daerah Provinsi Gorontalo. Permainan hadang merupakan permainan menghalangi lawan untuk mencapai garis akhir permainan. Ini dimainkan oleh dua tim yang masing-masing terdiri dari 3 orang. Nah, sehingganya ini saya coba untuk mengangkat sebagai latar belakang dari tema yang saya ambil adalah olahraga tradisional menyenangkan. Oke, saya lanjut. Siap sedia, ayo melangkah, ayo berjuang, bersama kita kuat dan gemilang, program pengembangan kompetensi, jalan menuju prestasi, guru percaya selalu. Nah, di sini karena saya mengambil model pembelajaran sport education model, di mana SEM itu sendiri merupakan pendekatan pembelajaran yang dirancang untuk memberikan pengalaman olahraga yang mirip dengan pengalaman nyata di sekolah menengah atas, khususnya pada kelas 10 dan kelas 11. Penerapan SEM itu sendiri memiliki potensi besar dalam membentuk karakter, keterampilan sosial, dan fisik peserta didik pada usia ini. Anak-anak berada dalam fase perkembangan di mana pembelajaran yang aktif dan interaktif sangat efektif dalam memfasilitasi perkembangan mereka. SEM itu sendiri menekankan aspek-aspek penting dari olahraga seperti kompetisi, kerjasama tim, fair play, dan tanggung jawab individu, yang semuanya relevan untuk membangun karakter dan keterampilan sosial anak-anak. Pembelajaran berbasis proyek memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk terlibat dalam kegiatan yang bermakna, memecahkan masalah yang nyata, dan bekerja sama dalam tim. Ketika SEM digabungkan dengan pembelajaran berbasis proyek, peserta didik tidak hanya belajar teknik dan strategi dan kolaborasi. Peserta didik mulai menunjukkan minat yang lebih besar pada aktivitas fisik dan olahraga. Mereka juga mulai memahami konsep-konsep yang lebih kompleks seperti strategi dalam permainan, peran dalam tim, dan pentingnya persiapan fisik serta mental. Oleh karena itu, mengintegrasikan SEM dengan pembelajaran berbasis proyek di kelas tinggi sangat sesuai untuk memfasilitasi pembelajaran yang bermakna dan relevan dengan kebutuhan pembelajaran mereka. Dan kelas lain menjadi supporter dalam kegiatan tersebut. Nah, kemudian tujuan program ini di mana misi yang pertama adalah memberikan pengalaman dan keterampilan pada peserta didik untuk berperan menjadi panitia, wasit, atlet, ofisial, dan lain-lain tentang perlombaan yang sesungguhnya dalam dunia nyata. Nah, yang kedua, mendorong kepemimpinan yang bertanggung jawab pada peserta didik, dalam artian bahwa dengan kegiatan ini
kita sebagai guru membelajarkan peserta didik untuk memiliki rasa kepemimpinan dan bisa bertanggung jawab ketika diberikan sebuah tugas yang mereka mampu bisa menyelesaikan itu dengan penuh rasa tanggung jawab. Kemudian yang ketiga, membangun kerjasama tim dalam mencapai tujuan bersama. Nah, ketika kita kembali lagi ke model pembelajaran bahwa itu SEM, yang dimana peserta didik itu mampu mengelola sebuah kegiatan atau festival yang dimana peserta didik itu membutuhkan kerjasama tim dalam membangun sebuah atau membangun sebuah chemistry dalam sebuah kegiatan agar kerjasama tim itu baik bidang per bidang untuk mensukseskan festival itu sendiri itu bisa tercapai dengan tujuan bersama. Kemudian yang berikut, mengembangkan kemampuan membuat keputusan rasional dalam olahraga. Nah, terkadang dalam festival ini sendiri yang dimana peserta didik itu terkadang dalam mengelola sebuah event biasanya harus memutuskan keputusan-keputusan yang rasional dalam olahraga. Contoh, kalau kita kembali ke hadang maupun ke enggran dalam perlombaan atau dalam pertandingan, kadang terjadi debat bahwa ini aturannya seperti ini aturannya seperti ini. Nah, disinilah peran peserta didik yang mampu memberikan keputusan rasional terkait dalam olahraga itu sendiri. Nah, yang berikut, mengembangkan keterampilan sosial seperti kerjasama, komunikasi, dan sportivitas. Nah, di sini peserta didik kita membelajarkan mereka ketika diberikan tanggung jawab sebagai panitia, mereka harus mampu berdiri sebagai seorang panitia. Walaupun dia ada keterwakilan dari kelasnya, keterwakilan dari angkatannya, tapi ketika dia berdiri sebagai panitia, maka dia harus memiliki jiwa sportivitas. Kemudian mampu berkomunikasi dengan siapa saja dan bekerja sama dengan siapa saja. Kemudian yang berikut, memperkuat rasa kebersamaan dan kekompakan antar peserta didik. Nah, disinilah kadang kebersamaan itu di dalam sebuah tim ketika diberikan tanggung jawab untuk mengelola sebuah event yang pastinya mereka membutuhkan kekompakan untuk sukses dan tidaknya kegiatan yang mereka akan lakukan. Dan yang berikut, melestarikan permainan tradisional Indonesia dan menanamkan rasa cinta terhadap budaya bangsa. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa di zaman saat ini itu olahraga tradisional boleh terbilang sudah mulai terpinggirkan, bahkan mulai terlupakan di anak-anak zaman sekarang. Kenapa? Karena zaman sekarang itu lebih zaman di mana anak-anak yang lebih kita kenal Gen Z ya kalau nggak salah. Nah, lebih senang dengan mereka dengan gadget, kemudian dengan media sosial. Tapi mereka mulai melupakan olahraga tradisional itu sendiri. Nah, sehingganya lewat kegiatan ini kita sebagai guru PJOK bisa mampu untuk memberikan sosialisasi terkait bahwa sebenarnya olahraga itu bukan hanya olahraga yang modern saja yang ada, tapi ada juga namanya olahraga tradisional yang harus kita yang harus kita lestarikan, yang harus kita tetap jaga, karena budaya Indonesia atau tradisi permainan tradisional Indonesia itu sangat banyak dan berbeda-beda di setiap daerahnya, dan itu perlu kita melestarikan. Nah, kemudian kita masuk ke visi. Visinya yang saya coba angkat, terwujudnya peserta didik yang mandiri, kreatif, bertanggung jawab, aktif secara fisik, dan memiliki karakter yang kuat. Nah, dari visi yang saya angkat ini, tujuan program ini bahwa lagi-lagi di mana kita sebagai seorang guru melatih peserta didik itu untuk memiliki jiwa yang mandiri, kemudian kreatif,
kemudian jiwa yang bertanggung jawab, kemudian aktif secara fisik dan memiliki karakter yang kuat, di mana membelajarkan mereka bahwa ketika kita mengelola sebuah event, sebuah kegiatan yang berskala kecil maupun skala besar, memang membutuhkan mental yang cukup kuat, kemudian tanggung jawab yang cukup besar agar sebuah event atau kegiatan yang kita kelola itu bisa berhasil dengan baik. Nah, selanjutnya ada capaian, kemudian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Capaian, murid atau peserta didik menyampaikan pendapat dan menentukan pilihan dalam permainan tradisional. Nah, memang harusnya capaian yang ingin kita ingin capai itu memang sebelum menentukan permainan tradisional apa yang akan kita angkat dalam sebuah festival, kita mensosialisasikan dulu kepada peserta didik itu sendiri. Memperkenalkan seperti inilah olahraga tradisional yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di daerah masing-masing. Kalau hal ini saya mengambil olahraga yang ada di Gorontalo. Nah, kemudian murid membuat ide, gagasan terhadap aturan ketika beraktivitas bermain bersama rekannya. Nah, sehingganya dari pemahaman yang mereka dapat, muncullah ide-ide dan gagasan untuk membuat sebuah aturan dalam permainan tradisional itu walaupun tidak sesuai aturan yang sebenarnya, mereka mampu memodifikasi agar aktivitas atau permainan itu lebih kreatif, kemudian lebih menarik bagi mereka dan lebih banyak mengundang minat dari peserta didik yang lain. Kemudian hasil yang diharapkan. Pertama, menumbuhkan kepemimpinan dan tanggung jawab murid melalui kesadaran terhadap festival olahraga tradisional yang mereka kelola. Nah, ini. Jadi melalui kegiatan ini, festival ini, olahraga tradisional ini akan meningkatkan atau menumbuhkan rasa kepemimpinan kepada peserta didik itu sendiri, bahwa bahwa dengan mereka banyak bersosialisasi, mampu mengelola kegiatan ini dengan baik, maka gaya kepemimpinan setiap peserta didik itu akan muncul dengan sendirinya. Nah, yang kedua, bahwa peserta didik terlibat aktif dalam saat beraktivitas fisik dalam permainan bersama rekan-rekannya. Nah, jadi bukan hanya sekedar menonton, tapi mereka terlibat langsung ke dalam aktivitas permainan itu sendiri. Kemudian kepercayaan peserta didik meningkat setelah melaksanakan festival. Nah, ini juga efek atau dampak dari ketika kita memberikan kepercayaan kepada peserta didik, mereka mampu mengelola itu. Karena apa? Pembelajaran saat ini itu pembelajaran yang lebih berpusat pada peserta didik, tidak lagi berpusat pada guru itu sendiri, atau yang sebagaimana kita ketahui bersama bahwa guru itu yang dulunya lebih menerapkan menerapkan sistem komando, ya, atau siswa hanya cukup mendengar, melihat, semuanya diambil alih oleh guru. Nah, saat ini pembelajaran itu bukan seperti itu lagi, apalagi dengan adanya CP yang terbaru, bahwa olahraga itu kita tidak memilih lagi, tidak menentukan lagi, guru itu tidak menentukan lagi olahraga ini yang harus kita ambil, tapi kita melihat minat peserta didik, olahraga apa yang mereka inginkan. Nah, itu yang akan kita fasilitasi dan kita akan membimbing peserta didik itu sendiri. Kemudian selanjutnya, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Nah, yang pertama, jenis program. Pembelajaran berbasis proyek termasuk co-kurikuler atau P5. Yang kedua, dimensi profil Pancasila, di mana
berkebinekaan global, mengenal dan menghargai budaya. Kenapa saya mengangkat Engran dan Hadang? Karena berbicara tentang dimensi profil pelajar Pancasila, bahwa kita menghargai budaya. Ya, olahraga tradisional merupakan budaya, salah satu budaya Indonesia yang patut kita lestarikan. Kemudian ada gotong royong, berkolaborasi, kepedulian dan mandiri atau regulasi diri. Kemudian struktur program. Yang pertama, permainan Engran itu saya melibatkan khusus hanya kelas 10. Sementara permainan Hadang itu saya melibatkan di kelas 11. Kemudian tempat perlombaan. Nah, ini ketika berbicara tempat perlombaan ini berbicara tentang aset. Ya, aset yang ada di sekolah itu sendiri. Mana ada lapangan SMA Negeri 1 Gorontalo Utara. Kemudian saya mengangkat ada persiapan, kemudian pembukaan, pelaksanaan festival itu sendiri, kemudian hasil evaluasi kegiatan dan pelaksanaan pada kegiatan yang kita akan laksanakan. Kemudian mitra dalam komunitas belajar. Nah, kenapa saya mengundang di dalam Kombel itu mengundang Bapak Ibu guru dari semua mata pelajaran, bahkan Ibu Bapak Kepala Sekolah yang ada di sekolah saya, karena Kepala Sekolah itu sebagai pembina dan memonitoring kegiatan yang atau sebagai penanggung jawab dari segala kegiatan yang ada di sekolah. Nah, beliau yang akan membimbing, kemudian akan membina untuk kelancaran kegiatan yang kita akan laksanakan. Kemudian yang berikut, kita melibatkan guru PJOK. Dalam hal ini saya sendiri sebagai penanggung jawab berkoordinasi dengan kegiatan olahraga itu sendiri. Kemudian saya juga melibatkan guru-guru agama, di mana keterlibatan guru agama ketika kegiatan ini pastinya ada pembukaan kegiatan, dan kita melibatkan mereka dalam memberikan porsi ke guru-guru agama untuk membimbing peserta didik. Ada yang bisa menjadi pemimpin doa di dalam kegiatan pembukaan kegiatan itu sendiri. Kemudian kita juga melibatkan guru-guru matematika, yang dimana guru-guru matematika yang nanti akan membimbing peserta didik dalam membuatkan skema kegiatan atau bagan. Nah, ini guru matematika juga berperan penting di dalam membangun dan membimbing peserta didik untuk perencanaan kegiatan itu sendiri. Kemudian saya juga melibatkan pembina-pembina organisasi itu sendiri, di mana pembina organisasi itu mereka bisa membimbing peserta didik dalam merancang susunan acara perlombaan dari pembukaan sampai penutup. Nah, karena di pembina organisasi ini memang banyak kegiatan-kegiatan dan mereka sudah terbiasa dalam merancang susunan acara dalam perlombaan. Sehingganya ini yang akan mereka bimbing adalah peserta didik untuk bisa bagaimana mereka menyusun sebuah acara dalam perlombaan. Yang berikut yaitu seluruh guru mata pelajaran yang dilibatkan. Dalam hal ini guru mata pelajaran, apalagi guru mata pelajaran yang ada di kelas 10 dan kelas 11 bahkan kelas 12 ini sebagai pendukung dalam pelaksanaan kegiatan, memastikan partisipasi siswa, bukan hanya orang per orang yang peserta didik yang memiliki kemauan saja tapi bagaimana teman-teman guru-guru yang mata pelajaran lain, mereka memberikan motivasi kepada peserta didik yang lain agar bisa berperan aktif di dalam atau berpartisipasi langsung di dalam kegiatan yang akan dilaksanakan. Kemudian kita juga tidak lupa melibatkan orang tua, di mana peran orang tua ini, dukungan orang tua ini sangat berpengaruh penting terhadap keberhasilan sebuah kegiatan yang kita buat di sekolah.
baik itu berupa moral maupun logistik serta motivasi bagi peserta didik atau anak didik mereka atau anak dari orang tua anak dari orang tua itu sendiri. Nah, selanjutnya ketika melaksanakan kegiatan ini pasti ada tantangan-tantangan yang akan kita hadapi. Yang pertama, tantangan mohon maaf ya, saya lupa. Nah, mohon maaf. Kapasitas yang dimiliki di kelas atau di sekolah. Nah, ini berbicara lagi kembali ke berbicara tentang aset yang jadi kekuatan kita di sekolah. Di mana saya ada mengambil 4 aset yang jadi mendukung jalannya atau suksesnya kegiatan yang ada di sekolah yang akan saya laksanakan. Pertama yaitu modal manusianya. Modal manusianya ini dalam artian bahwa aset manusia ya itu ada murid, kemudian guru dan kepala sekolah. Nah, ini juga sangat berperan penting. Kenapa? Ketika ketiga unsur ini tidak ada di sekolah, maka kita tidak bisa melaksanakan kegiatan itu. Kemudian aset politik atau modal politik, di mana juga kebijakan dari kepala sekolah ketika tidak memberikan izin di dalam kegiatan ini, maka kegiatan ini tidak akan bisa terlaksana dan tidak akan berjalan dengan baik. Kemudian yang berikut ada modal fisik. Nah, ini aset fisik. Aset fisik yang tadi saya sampaikan ada lapangan, kemudian sound system, laptop atau fisik, ruang kelas, alat, kebersihan dan lain-lain yang menjadi modal ketika kita melaksanakan kegiatan itu sendiri. Kemudian modal aset sosial, di mana koordinasi dan kolaborasi dengan semua stakeholder di dalam maupun di luar sekolah. Nah, ini yang tadi saya bilang, saya mengangkat bukan hanya guru PJOK yang terlibat, tetapi semua stakeholder yang ada di sekolah. Baik itu tenaga pendidik maupun tenaga non kependidikan. Nah, ini ketika sudah satu satuan, maka kegiatan apapun di dalam sekolah itu pasti akan berjalan dengan sukses dan baik. Nah, selanjutnya mohon maaf, tunggu sabar. Ya. Kemudian ada evaluasi dan pengukuran keberhasilan. Pertama, kriteria keberhasilan. Program ini dikatakan berhasil apabila tujuan program tercapai dengan baik, sesuai dengan indikator tujuan yang telah direncanakan. Nah, kemudian ada metode evaluasi. Nah, jadi setelah kita melaksanakan kegiatan yang kurang lebih 2-3 hari kita laksanakan, kita programkan, kita harus melakukan evaluasi terkait dengan program ini. Evaluasi secara menyeluruh terhadap prakegiatan dan proses kegiatan dan akhir kegiatan. Evaluasi dilaksanakan dengan pertama, mengumpulkan informasi dari peserta didik, guru, orang tua, dan anggota komunitas belajar itu sendiri. Kemudian yang kedua, alat mengumpulkan data, baik kuesioner, wawancara, kemudian refleksi peserta didik. Yang ketiga, menggunakan umpan balik untuk perbaikan program di masa mendatang. Jadi setelah kegiatan ini selesai, kita harus ada refleksi yang namanya melakukan umpan balik atau review terkait keberhasilan kegiatan. Mungkin ada yang kurang, ada yang harusnya yang kita tambah. Nah, sehingganya untuk kegiatan-kegiatan ke depan itu kita sudah belajar dari kegiatan hari ini yang kita akan laksanakan. Sehingganya review itu sangat penting dalam sebuah kegiatan apapun, dalam bentuk apapun. Nah, untuk keberhasilan di kegiatan selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini kemungkinan tantangan. Nah, ini yang tadi. Nah, tantangan.
yang sering terjadi ketika kita membuat sebuah festival atau event di sekolah itu terkadang kita terkendala dengan kondisi fasilitas. Nah, di sini saya mengangkat lapangan yang karena dia lapangan terbuka, kadang peserta didik juga ini berbagai macam karakter, berbagai macam pribadi mereka. Kadang ketika kita melaksanakan kegiatan di lapangan yang terbuka, yang cukup panas atau dengan terik matahari yang cukup menyinari lapangan saat itu, kadang anak-anak ini bukan mereka tidak ingin bermain, tidak ingin ikut lomba atau pertandingan, tapi kadang mereka takut karena terkena terik matahari atau panas, sehingga ini yang jadi salah satu penyebab peserta didik juga tidak terlalu antusias. Nah, sehingga ini tantangan-tantangan yang selalu kita dapati di dalam sebuah mengelola sebuah kegiatan. Nah, kemudian ada juga kendala tantangan yang kita hadapi, yaitu ketika kondisi cuaca saat yang lagi hujan, ya, sehingganya ini akan menghambat kegiatan yang sudah sesuai jadwal yang akan kita laksanakan. Nah, sehingganya terkadang lapangan yang kita akan laksanakan kegiatan itu rawan terkena atau tergenang air ketika musim hujan. Nah, kemudian ada solusinya bagaimana? Ini saya mengangkat dua, bisa menggunakan papan sebagai alas dalam permainan hadang. Nah, ini juga ya, apabila ada kegiatan dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk melakukan permainan hadang itu sendiri. Kemudian yang kedua, bisa dimainkan di garasi sekolah atau pindah ke tempat yang lain dekat dengan sekolah. Nah, ini solusi-solusi ketika kita terkendala dengan cuaca. Di saat kita memanfaatkan aset yang ada baik di dalam sekolah maupun yang ada di sekitaran di luar sekolah. Nah, ini mungkin setelah itu tunggu, kayaknya sudah selesai deh. Ya, Kak, jadi itulah materi singkat saya yang saya coba angkat sebagai rencana tindak lanjut untuk modul 3 ini. Mungkin ada saran dan tanggapan, masukan dari teman-teman, dari Kak Fasil, mungkin bisa diberikan saran dan masukan. Itu saja materi dari saya, pemaparan dari saya. Terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, beri aplaus kakak-kakak. Coba saya kasih kesempatan. Apa ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Atau ingin menambahkan? Atau sudah bisa dijadikan referensi bagi yang belum melaksanakan aksi? Luar biasa ya. Presentasinya, rencana tindak lanjut. Semoga akan berjalan dengan mulus setelah PKG ini ya. Bagaimana? Kak Nurdin, Kak Arman, Kak Refki. Setelah ini Kak Darfendi ya. Kak Darfendi, pen mic dulu, jangan start tidur. Saya penasaran mendengar Kak Darfendi. Kak Darfendi mengangkat tema apa tadi? Coba kasih bocoran dulu. Kak Darfendi sama juga Kak, cuma Kak Darfendi mengambil hadang. Kalau saya mengambil hadang sama Engran. Tapi beda kan? Beda isinya?
Beda. Coba Kak Darfendi. Telepon Kak Sandut, Kak Darfendi Buti. Saya mau dengar Ibu Nurlan dulu. Kak Nurdin sudah siap? Kalau Sudah ada saya PPT? kalau saya punya belum selesai, Kak. Aduh, baru kapan rencana? Kira-kira sudah ada inspirasi dari Iya, presentasi Kak. Karisma? Iya, kalau untuk PPT mungkin insya Allah besok mau selesai. Kalau untuk PPT itu, Iya. Kak, cuma Oke. DP DP aksi nyata ini belum dapat konfirmasi, Kak, kalau hari apa mau backing. Secepatnya lihat tanggal karena lagi butuh penyesuaian lagi tuh. Bukti karya. Itu lagi yang mau di Iya, tapi insya Allah secepatnya saya mau buat itu, Kak. hari Jumat, sampai tahu boleh. Iya, Kak, mau sesuai. Soalnya besok juga lagi ada KKG Kecamatan Tomil itu, Kak. Oh iya, lusa boleh ya. Hari Jumat bisa ya, langsung konfir dengan staf. Iya, insya Allah, Kak, mau kondisikan. Jadi belum siap malam ini mau Iya, berbagi Kak. itu. Masih Oke, ada lihat referensi dari Karisno ini karena saya lihat Karisno punya ini, Kak, cocok dijadikan referensi karena memang so lengkap sekali. Jadi masih cari-cari referensi juga, Kak. nah itu gunanya ya umpan Iya. balik malam ini. Jadi referensi buat yang lain. Coba kalau untuk ke Refki, sudah ada PPT? Kalau untuk saya, Kak, itu saya belum buat. Aduh, baru? Tapi insya Allah untuk pelaksanaan aksi nyata ketiga ini saya akan ambil referensi dari apa yang sudah dibuat oleh Karisno ini. Tapi yang mungkin menjadi kendala saya itu, Kak, di sekolah saya itu DP lapangan itu masih agak berbahaya kalau semacam anak-anak mau bermain akan, Kak, di halaman itu. Jadi saya masih agak takut mau kasih bermain anak-anak di situ untuk kegiatan ini permainan tradisional. Jadi bagaimana itu, Kak, ya? Saya bisa minta tanggapan dari Kak Fasil atau Kak Risno atau teman-teman lain. Begini, kalau ada kendala belum maksimal untuk fasilitas yang akan digunakan, cari tema lain. Lagian kombel ini kan hanya presentasi dalam ruangan, bukan aksi dengan peserta. Tapi jika memang presentasi ini berhasil dalam kombel dan akan dijadikan program dalam sekolah, tentunya sarananya dulu, sarprasnya ini dulu ya, fasilitas modal fisiknya ini dulu. Jadi kalau misalnya masih butuh waktu lama untuk renovasi atau bagaimana, cobalah ambil tema yang lain dipresentasikan. Yang penting tema itu sesuai dengan apa yang dipelajari dalam PKG ini. Ini kan yang ditawarkan ini ada 3, pendidikan gerak, pendidikan kebugaran, dan SEM. Nih ya. Nah jadi untuk Karisno, sudah bisa ya dipahami Kak Refki? Pilih 3 itu ya, mau SEM, gerak, atau kebugaran. Kalau kita berpikir fasilitas lapangan mungkin belum bisa memadai, bukan untuk aksi kombel, tapi untuk kedepannya ya, karena ini kan rencana tindak lanjut. Berarti kita ambil yang simple-simple, mungkin pendidikan kebugaran, yang kayak aksi nyata kedua itu dilaksanakan di kelas. Kalau misalnya senam, kayaknya walau tidak maksimal lapangan boleh diadakan dalam gedung.
dalam kelas. Ya, itu ya. Tapi yang menariknya kita harus mengikuti rubrik ya, yang rubrik-rubrik yang ditampilkan oleh Karisno itu ada dalam rubrik langkah-langkahnya. Bahkan saya sudah memberikan contoh, ada PPT yang saya bagi, itu langkah-langkah. Jadi jangan abaikan rubrik. Rubrik itu, ini kan yang diminta 9 slide. Jadi jangan lewat ya dari 9 slide. Hitung mungkin dari cover 1 slide, 8 itu isi. Bisa ya? Dipahami Kak Nurdin, Kak Refki, ini yang belum menampilkan. Coba dihubungi Kak Darveni dulu. Kak, mungkin juga ada masukan dari saya, Kak. Mungkin terkait dengan kendalanya Kak Refki terkait dengan apa yang jadi permasalahan Kak Refki. Kak, mungkin juga tidak nanti harus dengan fasilitas yang gimana ya. Bisa juga mengambil tema kalau macam saya, dan artinya ini karena saya mengambil olahraga tradisional, Kak mungkin atau Kak Nur dan teman-teman bisa juga mengambil tema apa ya, bisa karena kaitannya dengan bisa P5, kaitannya P5 Kak, bisa kan? Bisa saja. Bisa. Iya, dalam hal ini apa ya, Jumsihat atau Sipeling dalam yang disingkat, kalau Jumsihat itu Jumat bersih dan sehat, atau Sipeling siswa peduli lingkungan. Jangan lupa ada akronimnya ya, akronim, kemudian visi guru PJOK. Itu saya ingin lihat disampaikan pada saat aksi nyata. Ada juga dalam PPT, visi KKK itu apa, akronimnya ini apa, ya. Seperti yang disampaikan oleh Kak Risno, kayak kemarin, kalau untuk saya mengambil PJOK ASIK. ASIK itu akronimnya ya, aktif, sehat, inovasi, dan kreatif. Jadi harus ada akronim. Ya, tapi sesuaikan dengan tema, modul apa yang diambil? Modul gerakah, pendidikan kebugaran, atau sport education. Intinya hanya 9 slide, tidak boleh lebih. Ada rubrik, itulah bagian-bagiannya ya. Itu. Jadi kita harus melihat itu. Kemudian pikirkan juga keselamatan, itu yang terpenting. Jadi kalau khawatir lapangan belum maksimal, ya ganti tema. Modul apa yang bisa diperkenalkan dan akan diuji coba. Ya, kalau sport education model ya pasti lapangan sangat menentukan. Tapi kalau untuk pendidikan gerak yang disampaikan contoh sebagai sampel buat Karefki dari Karisno itu masuk ke gerak. P5 ya. Ya. Tapi kalau ingin menghemat waktu, tempat, yang penting maksimal. Pemaparan di Kombel ini kemudian ketika disepakati akan dijadikan program sebagai visi misi sekolah. Ya kita ambil, kalau lapangan bermasalah belum siap, ya ambil yang dalam kelas, contohnya P5. Karena pendidikan gerak maupun kebugaran itu bisa ya memanfaatkan aset based learning sebagai kekuatan, bisa memanfaatkan gedung. Contoh kayak Karisno menggunakan gerasi sekolah. Tapi kayaknya untuk Karisno udah bisa ya Kak Refki? Bisa? Saya dipahami ya? Iya. Oh iya. Kalau untuk Karisno terkait tantangan dan solusi, apakah sudah dipikirkan ada tindakan keselamatan di situ? Tadi saya melihat ada menggunakan papan. Pada saat papan itu digunakan, bila cuacanya lagi hujan, apakah tidak terpikir efek apa yang akan nanti dirasakan oleh peserta? Bisa saja terjadi cedera di sini, anak-anak terpeleset ya. Jadi kita harus memikirkan keselamatan juga peserta didik ya. Oke.
Mana ini Kak Nurlan? Terlempar Kak Nurlan. Tapi selebihnya menghampiri 100% ya, luar biasa. Jadi inspirasi buat teman-teman. Itu hanya masukan dari saya, secantik apapun program kita, yang harus kita pikirkan keselamatan peserta didik. Siap Kak, direvisi. Agar tidak jadi bumerang antara orang tua, pihak sekolah, dan yang repotnya komite nanti yang akan memediasi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi selebihnya ya 99% memang belum 100 karena cederanya belum keselamatannya belum diungkapkan. 99% luar biasa ya. Jika mau direvisi silahkan. Nanti aksi nyata lainnya, penilaian aksi nyata lain. Karena di situ saya menilai powerfulnya seorang narasumber memperkenalkan program baru yang sebetulnya bukanlah program baru, tapi ini adalah kreativitas seorang alumni ya, lulusan produk-produk terbaik ya dari PKG PJOK. Itu ya, luar biasa. Saya apresiasi ya. Kemudian coba untuk yang lain, tapi Kak Nurlan ini terlempar. Coba jaringan stok Kak. Iya, coba Kak. Siapa ya? Ini kurang berapa orang ini yang Kak Arman terlempar. Kak Darvendi ini bisa tidak? Biar Kak Darvendi juga untuk yang presentasi kedua. Tapi kan isinya beda kan? Ya, silahkan. Iya Kak, jadi untuk tugas yang aksi nyata ketiga ini dia tugasnya hanya dalam bentuk video ya Kak. Bisa hanya dalam bentuk slide PDF begitu, tapi dibuktikan dengan dokumentasi laporan kegiatan pada saat kombel itu. Maksudnya begini, aksi nyata ketiga itu yang dinilai 2. Rancangan KBS-nya ini sebagai bagian rencana tindak lanjut dalam bentuk PPT. Ya. Nah, PPT ini diperkenalkan, dikembangkan di mana? Pada saat presentasi kombel. Ya. Jadi 2 yang dinilai. Penyusunan PPT-nya yang mantap, kemudian powerful-nya, performance-nya seorang narasumber yang memperkenalkan. Inilah produk hasil saya yang saya dapatkan selama 3 bulan. Tidak sia-sia ilmu yang saya dapatkan. Saya ingin perkenalkan pada Bapak Ibu, sekiranya tertarik, ada respon. Jadi respon, umpan balik saya akan nilai dalam aksi nyata. Jadi yang pertama yang harus difokuskan, PPT-nya dibuatlah sebagus mungkin. Jangan abaikan indikator rubrik ya, itu 1. Rubrik perhatikan untuk tampilan slide. Slide-nya hanya 9 slide. Kemudian penilaian untuk aksi nyata. Aksi nyatanya saya ingin melihat bagaimana powerful-nya, performance-nya, komunikatifnya, wawasannya, pengetahuannya, mengelola kombel, merespon apa yang menjadi masukan maupun kritikan atau pertanyaan yang dilemparkan oleh audiens, maka seorang narsum ini, seorang pemateri ini, dia bisa menghidupkan presentasi itu, kombel itu. Jadi ketika ada gaya ketertarikan dari audiens, 1-2 orang memberikan respon positif, itu ada nilai tersendiri. Dari gaya bicara seorang pemateri ada nilai tersendiri. Jadi ada perbedaannya penilaian aksi dan penilaian PPT. Harus terjadi sinkronisasi. PPT-nya jangan berbicara A, pematerinya berbicara B. Tidak ada konektivitas di dalam. PPT itu hanya menggambarkan poin. Namanya saja PPT, PowerPoint. Berarti poin-poinnya saja yang ada di situ. Nah, saya butuh penilaian yang lebih besar untuk mencapai nilai 100% itu dalam aktivitas kombel ini, ya si pemateri ini, bagaimana lincahnya dia, mantapnya dia berbagi ilmu pengetahuan. Itu ya.
Jadi bukan hanya gaya bicaranya yang mantap, tapi ada respon. Dia mampu menghidupkan suasana kombel itu. Bagaimana respon dari mereka? Kalau pesertanya, audiensnya diam, berarti tidak masuk ya. Tidak masuk apa yang disampaikan oleh pemateri ini. Dia sudah berapi-api, penuh semangat 45, tapi kok audiensnya diam. Diam ini kakak-kakak ada dua makna. Diamnya peserta, entah mereka bingung dengan apa yang disampaikan, tidak terstruktur dengan jelas, sampai mengakibatkan mereka bingung. Oh ini program baru, tapi ketar-ketir ya, kesana kemari. Kayak tidak terstruktur dengan baik, dengan jelas. Tujuan pembelajaran ini tidak jelas, seperti peserta didik yang bingung dengan tujuan pembelajaran yang tidak jelas dari gurunya. Kedua, yang saya akan lihat, hebatnya pemateri ini, dia menyampaikan materi, pengetahuan dia menguasai materinya, dan dia bisa melayani audiens ini. Nah, diamnya audiens yang pertama bingung, karena tujuan pembelajaran yang disampaikan kurang jelas, ibaratnya mereka adalah peserta didik ya. Yang kedua, diamnya peserta atau audiens atau peserta didik bukan lagi bingung, tapi justru mereka kurang tertarik dengan apa yang disampaikan. Nah, bingung dengan tidak tertarik sampai mereka no comment, tidak mau merespon. Jadi diam itu dua mananya. Diam tidak paham dengan diam bingung. Ingin bertanya tapi bingung memulainya dari mana. Ingin bertanya tapi tidak paham. Si pemateri ini berangkat kok bukan dari awal, tapi dia sudah berdiri di tengah. Jadi jalannya jadi mundur, maju, jadi begitu ya. Kalau kita start dari awal, kita jalan sampai di tengah, peserta forum itu ya, sudah paham. Sampai ada yang ingin bertanya padahal belum dibuka sesi tanya jawab. Begitu sampai di finish, di ujung pembelajaran yang dia sampaikan, maka lengkaplah sudah pemahaman mereka. Maka timbullah daya tarik ingin bertanya, bagaimana Pak ketika kalau begini? Apakah kita harus begini? Kayaknya ini bagus. Ayo kita coba. Ini untungnya seperti ini. Peserta didik jadi. Nah, itu yang saya akan nilai dalam aksi nyata. Iya, silakan Kak Nurdin. Jadi ya yang pertama buat PPT-nya semenarik mungkin, ada hubungan dengan rubrik 9 slide, dan yang kedua, buatlah presentasi itu bisa menarik simpati, bisa memancing emosional, bisa memancing umpan balik positif dari audiensnya, agar mereka tahu apa manfaat mereka duduk belajar bersama di ruang ini. Oke? Bisa dipahami ya? Nah, bagaimana dengan Kak Darvendi? Bisa dihubungi Kak Risno? Bisa presentasi dia? Kak Darvendi katanya masih ada ketemu dengan orang tuanya Kak, ada dapat telepon dia Kak. Oh iya siap. Oke. Jadi sudah bisa dipahami ya Kak Nurdin, Kak Refki. Ini Kak Nurlan sebenarnya ya, cuma ini Kak Nurlan terlempar. Oh, jaringan wifi saya ada mati. Oh iya, siap. Oke. Nah, sekarang sebagai penguatan akhir ya, sebelum kita tutup Zoom ini juga kan hanya sebagai umpan balik terhadap RTL yang dilakukan oleh kakak maupun yang baru akan dilaksanakan. Jadi, manfaatnya kita berbagi di sini, bisa bertukar pikiran, mengambil referensi dari hasil orang lain untuk pengetahuan baru bagi kita, untuk memenuhi semua pertanyaan yang ada di kepala kita bisa dapatkan dari orang lain. Kemudian tujuan dari Zoom meeting bukan hanya sebagai refleksi. Jadi bukan hanya sebagai umpan balik ya terhadap RTL, namun ada penjelasan terkait bukti karya yang akan dilaksanakan oleh kakak. Jadi bisa dipahami ya?
Kiranya sudah bisa ditutup. Karisno, ditutup presentasinya. Baik, terima kasih. Saya rasa waktu yang singkat ini tapi cukup bermanfaat ya untuk kita semua. Jadi kakak-kakak, saya ingatkan lagi, yang baru mau melaksanakan aksi kombel, kalau bisa dimaksimalkan hari Jumat ya, sambil menunggu waktu yang tepat untuk aksi kombelnya, coba-cobalah menyusun ya rubrik berbagi bukti karya. Kalau mau mengambil video, ditengok lagi aksi nyata yang pertama dan yang kedua. Tapi kalau tidak mau mengambil video, hanya dalam bentuk dokumen PDF, narasikan apa yang dilaksanakan. Dan masukkan foto-foto sebagai dokumentasi yang relevan dengan apa yang dinarasikan dalam dokumen itu. Jika mau mengambil modul ajar, boleh, tapi muatlah semua asesmen otentiknya, ada backwardnya, ada diferensiasinya, dan ada dokumen foto-foto lainnya yang menunjang ya, yang bukan hanya dalam bentuk kartun, tapi aksi nyata yang relevan juga, yang dilakukan sebelum PKG maupun yang sudah pada saat PKG. Bisa ya dipahami, kakak? Siap, Kak. Baik, terima kasih luar biasa ya malam ini. Saya ucapkan terima kasih. Walaupun tidak maksimal kehadiran karena cuaca ini sudah hujan deras lagi. Memang jaringan sudah hilang-hilang. Saya ucapkan terima kasih untuk motivasi belajarnya sampai saat ini. Jika ada yang membingungkan, silakan japri saya ya. Japri tanyakan. Kemudian dibahas bersama dalam grup. Aduh, sudah hujan deras. Baik kakak-kakak. Saya tutup ya Zoom malam ini dengan kita sama-sama mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang kita bahas malam ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup ya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk semuanya, untuk kehadiran, untuk semangat belajarnya. Semoga kakak-kakak lulus. Dan ingat, jangan lewat tanggal 29 ya, aktivitas kita di LMS. Baik, terima kasih. Selamat beristirahat kakak-kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.